Selamat datang di channel Multistorima. Di sini, setiap cerita menyimpan rahasia, intrik, dan perjalanan kehidupan yang tak terduga. Bersiaplah menyelami kisah yang menegangkan, dramatis, dan penuh misteri. Tidak semua pengkhianatan ditemukan lewat tangisan. Mereka terlihat sempurna di depan kamera. CEO besar. Istri yang anggun. Tapi di balik senyapnya rumah megah itu, ada kebohongan yang tumbuh perlahan, dan keputusan yang disiapkan tanpa suara. Ia tidak bertanya. Ia tidak menuduh. Ia hanya memastikan satu hal. Semua selesai dengan rapi. 6 bulan kemudian, satu bertahan hidup dari sisa-sisa kepercayaan. Yang lain melanjutkan hidup, tanpa menoleh ke belakang. Ini bukan cerita tentang amarah. Ini cerita tentang ketenangan yang menang. Sebelum cerita selengkapnya, terima kasih untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan tuliskan pada kolom komentar dari daerah atau kota mana Anda menyaksikannya. Berikut cerita lengkapnya. Hujan turun tipis di luar rumah, membasuh kaca-kaca besar yang menghadap langsung ke langit Jakarta. Lampu kota berkilau seperti perhiasan mahal, indah, tapi dingin. Arka Wijanarko berdiri di depan jendela. Jasnya sudah dilepas, kemeja putihnya rapi, lengannya tergulung setengah. Ia memegang gelas minuman, tapi tak pernah benar-benar menyesapnya. Di belakangnya, Lara duduk di sofa kulit berwarna gading. Televisi menyala tanpa suara. Ponselnya tergeletak di pangkuan. Sunyi. Lara memecahnya lebih dulu. Besok kamu pulang jam berapa? Arka tidak langsung menoleh. Seperti biasa. Acara lagi? Meeting. Dilanjut makan malam dengan investor. Lara mengangguk pelan. Terlalu pelan untuk sebuah percakapan yang seharusnya berarti. Beberapa detik berlalu. Kita sudah lama gak makan malam bareng, kata Lara, suaranya datar, seolah hanya menyampaikan informasi. Arka akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, tidak defensif. Kamu juga sering pulang larut. Lara tersenyum tipis. Ada kegiatan sosial. Ya, jawab Arka singkat. Ia kembali menghadap jendela. Ponsel Lara bergetar. 1 detik. 2 detik. Lara cepat-cepat membalikkan layar ke bawah. Arka melihatnya. Tidak bertanya. Kamu capek? Tanya Lara, terlalu cepat. Tidak. Kelihatannya. Aku baik-baik saja. Jawaban itu selalu sama. Dan selalu terdengar final. Lara berdiri, merapikan rambutnya. Aku mau istirahat dulu. Arka mengangguk. Istirahatlah. Lara melangkah pergi, langkahnya ringan, hampir tak bersuara. Sebelum masuk kamar, ia berhenti sejenak. Kamu nggak ikut? Sebentar lagi, jawab Arka. Pintu kamar tertutup perlahan. Klik. Arka berdiri sendiri. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca, tenang, utuh, terkendali. Lalu matanya turun ke bayangan samar ponsel yang tadi sempat bergetar. Tidak ada rasa cemburu. Tidak ada amarah. Hanya satu kesimpulan kecil yang terlintas di benaknya. Jika seseorang mulai menyembunyikan hal-hal kecil, biasanya bukan karena takut, tapi karena sudah terbiasa. Arka meneguk minumannya untuk pertama kali malam itu. Dan di rumah yang terlalu mewah untuk terasa hangat. Keheningan kembali mengambil alih. Tanpa disadari Lara. Itulah malam terakhir di mana Arka hanya menjadi seorang suami. Dan belum menjadi seorang pria yang mulai mencatat segalanya. Pagi datang dengan rapi, seperti hidup Arka Wijanarko. Jam 6 tepat, ia sudah duduk di meja makan. Tablet terbuka, berita ekonomi berjalan tanpa suara. Kopi hitamnya masih mengepul, belum disentuh. Lara muncul beberapa menit kemudian. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya segar, terlalu segar untuk seseorang yang pulang larut semalam. Kamu bangun cepat, katanya. Biasanya juga begitu. Lara duduk, mengambil roti tanpa menatapnya. Kamu ada acara apa hari ini? Tanya Arka. Lunch meeting, jawab Lara cepat. Dengan komunitas. Komunitas apa?
Elara berhenti mengunyah sesaat. Komunitas sosial. Arka mengangguk. Jam berapa? Siang. Mungkin agak lama. Seperti kemarin? Elara menoleh, senyumnya tipis. Kenapa? Tidak apa-apa. Dan memang, tidak ada nada curiga di sana. Ponsel Elara bergetar lagi. Kali ini ia tidak sempat menutupinya. Nama yang muncul hanya satu huruf, R. Arka melihatnya. Sekilas. Cukup. Siapa? Tanyanya tenang. Teman, jawab Lara cepat. Koordinator acara. Laki-laki? Lara tertawa kecil. Terlalu cepat. Kenapa? Kamu mulai posesif sekarang? Arka mengangkat bahu. Hanya bertanya. Lara berdiri, mengambil tasnya. Aku harus pergi. Jangan tunggu makan malam. Arka menatap jam tangannya. Kamu sering bilang begitu belakangan ini. Lara berhenti sesaat. Kamu sibuk juga. Ya? Lara mendekat, mengecup pipinya, gerakan yang terasa lebih seperti formalitas daripada kasih. Jangan lupa gala dinner minggu depan. Aku ingat. Padahal Arka ingat semuanya. Tanggal. Jam. Dan perubahan kecil yang mulai terlalu sering terjadi. Siang hari, di ruang kerja Arka. Dinding kaca memperlihatkan kota yang bergerak cepat. Di layar komputernya, jadwal Lara terbuka, bukan karena ia mencarinya, melainkan karena kalender keluarga mereka masih tersinkron otomatis. Ia memperhatikan satu hal sederhana. Acara sosial Lara selalu berdurasi fleksibel. Tidak ada lokasi jelas. Dan hampir selalu berakhir larut. Sekretarisnya, Randy, berdiri di depan meja. Pak, ada perubahan jadwal rapat jam 5. Dari siapa? Pak Rendra. Arka mengangguk pelan. Randy, katanya setelah jeda singkat. Apakah sistem keamanan rumah masih sinkron dengan ponsel saya? Masih, Pak. Bagus. Itu saja. Tidak ada perintah lanjutan. Belum. Malamnya, Lara pulang hampir tengah malam. Lampu ruang tamu menyala. Arka duduk membaca, masih dengan kemeja kerja. Kamu belum tidur? Lara terkejut kecil. Ada laporan yang harus dibaca. Kamu capek? Tidak. Lara mengganti sepatu. Acaranya bagaimana? Tanya Arka. Baik. Di mana? Lara menghela napas ringan. Restoran? Yang mana? Lara menoleh. Kenapa kamu bertanya banyak hari ini? Arka menutup buku, menatapnya tenang. Karena jawabannya selalu berubah. Sunyi. Lara tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin. Lara masuk kamar. Arka kembali membuka buku. Halamannya tidak ia baca. Di kepalanya, bukan kecurigaan yang tumbuh, melainkan pola. Dan bagi seorang CEO, pola yang tidak konsisten. Bukan untuk diabaikan, melainkan untuk dipetakan. Arka menyadari satu hal penting dalam hidupnya. Kebohongan jarang gagal karena besar. Ia gagal karena terlalu rapi. Pagi itu, Lara berdiri di depan cermin kamar, memilih anting dengan teliti. Gaun yang ia kenakan sederhana, tapi mahal. Terlalu serius untuk sekadar acara sosial. Kamu hari ini rapi sekali, kata Arka dari balik pintu kamar. Lara tersenyum di cermin. Aku memang harus tampil pantas. Untuk siapa? Lara berhenti sesaat. Untuk acara. Arka mengangguk. Acara yang sama seperti kemarin? Mirip. Jawaban yang aman. Terlalu aman. Siang hari, Arka berada di mobil dinas. Jakarta bergerak lambat di balik kaca gelap. Ia membuka laporan proyek, lalu menutupnya kembali. Perhatiannya tertuju pada notifikasi sistem rumah. Lara keluar rumah pukul 10.17. Masuk kembali pukul 11.02.
Keluar lagi pukul 11.26. Terlalu singkat untuk acara. Terlalu panjang untuk sekadar belanja. Arka tidak menelepon. Tidak bertanya. Ia hanya menyimpan data itu. Malam hari, mereka makan bersama. Salah satu malam langka. Elara tampak ceria. Terlalu ceria. Tempat makannya enak, katanya sambil tersenyum. Di mana? Tanya Arka. Di selatan. Jakarta Selatan luas. Elara tertawa kecil. Kamu seperti auditor. Arka ikut tersenyum. Kebiasaan. Ia memperhatikan tangan Elara. Tidak ada cincin yang hilang. Tidak ada bekas yang mencurigakan. Semuanya tampak sempurna. Justru itu yang mengganggu. Kamu kelihatan tenang, kata Elara tiba-tiba. Aku memang tenang. Kamu gak pernah cemburu, ya? Arka mengangkat bahu. Cemburu itu reaksi. Aku lebih suka memastikan. Elara terdiam sesaat. Kamu mempercayaiku? Arka menatapnya lama. Tidak menusuk. Tidak menghakimi. Aku mempercayai data. Sunyi turun di antara mereka. Malam itu, setelah Lara tertidur, Arka duduk di ruang kerja kecil di rumah. Laptop terbuka. Ia membuat folder baru. Namanya sederhana. Elara non-formal. Tidak ada kemarahan. Tidak ada niat balas dendam. Hanya satu keputusan dingin. Jika kebenaran ingin bersembunyi, maka ia harus diberi ruang untuk merasa aman. Dan mulai malam itu, Arka berhenti menjadi suami yang bertanya. Dan mulai menjadi pria yang mencatat. Acara amal itu berlangsung di ballroom hotel bintang 5. Lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya ke gaun-gaun mahal dan jas gelap yang dikenakan orang-orang dengan senyum terlatih. Arka berdiri di sisi ruangan, berbincang ringan dengan beberapa mitra bisnis. Elara tidak berada di sisinya. Ia selalu tahu di mana harus berdiri, cukup dekat untuk terlihat, cukup jauh untuk bebas. Nyonya Arka makin sering terlihat sendiri, kata seorang perempuan paruh baya dengan nada bercanda. Arka menoleh, senyumnya sopan. Elara memang aktif. Ya, sangat aktif, sahut yang lain, tertawa kecil. Punya banyak kegiatan, ya? Arka mengangguk. Begitu katanya. Nada mereka terlalu ringan untuk sebuah gosip, tapi terlalu serempak untuk disebut kebetulan. Tak lama, Nina, seorang relawan muda, mendekat membawa minuman. Pak Arka, istri Bapak ada di lounge kecil, katanya pelan. Sedang bicara serius. Dengan siapa? Tanya Arka. Nina ragu sejenak. Seorang pria. Saya tidak kenal. Terima kasih. Arka berjalan tanpa tergesa. Dari kejauhan, ia melihat Lara duduk berhadapan dengan seorang pria berjas abu-abu. Mereka tertawa kecil. Terlalu dekat. Terlalu nyaman. Arka tidak mendekat. Ia hanya berdiri di balik pilar marmer, cukup jauh untuk tidak terlihat. Ia memperhatikan cara Lara menyentuh gelas, cara pria itu condong ke depan saat berbicara, dan cara Lara tersenyum, senyum yang jarang ia lihat di rumah. Seorang kolega lama mendekat. Kamu tidak bergabung? Tanya pria itu. Tidak perlu. Kelihatannya mereka akrab. Arka menoleh. Kamu mengenalnya? Pengacara, jawab pria itu. Sering mengurus properti-properti besar. Namanya R. Tidak usah, potong Arka halus. Ia sudah mencatat huruf itu. R. Saat Lara akhirnya melihat Arka, senyumnya sedikit berubah. Ia berdiri. Sejak kapan kamu di sini? Tanyanya. Cukup lama, jawab Arka. Kamu tidak bilang mau datang. Kamu juga tidak bilang akan bicara panjang. Lara tersenyum tipis. Kami hanya diskusi. Ya, kata Arka. Kelihatannya. Mereka pulang dalam mobil yang sama. Sunyi. Di lampu merah, Lara berbicara pelan. Kamu tidak marah? Arka menatap jalan di depan. Kenapa aku harus marah? Karena aku terlihat. Aku melihat,
potong Arka. Itu cukup. Elara terdiam. Malam itu, Arka menuliskan satu kalimat di catatannya. Lingkar terdekat selalu bicara lebih dulu daripada kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, nama mulai muncul dari balik bayangan. Arka tidak pernah percaya pada kebetulan yang berulang. Pagi itu, ia duduk di ruang kerjanya. Layar besar menampilkan jadwal proyek, laporan keuangan, dan kalender pribadi. Semuanya bergerak rapi. Terlalu rapi untuk sebuah hidup yang seharusnya spontan. Pak, kata Randy dari ambang pintu, dokumen legal untuk proyek seruni sudah siap ditandatangani. Pengacaranya siapa? Tanya Arka tanpa menoleh. Rendra Mahesa, Pak. Arka berhenti mengetik. Yang kemarin juga? Iya. Beberapa proyek terakhir juga ditangani beliau. Arka mengangguk pelan. Jadwalkan tanda tangan besok. Siang hari, Arka membuka surel lama. Ia tidak mencari sesuatu yang spesifik. Ia hanya membiarkan pola muncul dengan sendirinya. Nama itu kembali muncul. Rendra Mahesa. Pengacara. Perantara. Dan terlalu sering berada di ruang yang seharusnya terpisah. Malamnya, Elara pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya cerah. Kamu kelihatan senang, kata Arka. Aku dapat kabar baik, jawab Lara sambil membuka sepatu. Kabar apa? Proyek sosialku dapat sponsor. Dari siapa? Lara menoleh sekilas. Rekan? Namanya? Lara tersenyum. Kamu tidak kenal. Arka mengangguk. Baik. Beberapa menit kemudian, ponsel Lara berdering. Kali ini Arka melihat jelas nama di layar sebelum Lara mengangkatnya. Rendra. Lara berjalan menjauh. Sebentar ya, katanya cepat. Arka tetap duduk. Ia tidak mengikuti. Tidak mendekat. Saat Lara kembali, wajahnya sedikit berubah, bukan bersalah, tapi waspada. Kamu mengenalnya? Tanya Lara tiba-tiba. Mengenal siapa? Rendra. Arka menatapnya. Sebatas profesional. Dia sering mengurus proyek kamu? Sering. Lara mengangguk pelan. Dia orang baik. Arka mengangkat alis tipis. Itu bukan kapasitasmu untuk menilai. Lara tersenyum kaku. Kamu dingin sekali. Aku konsisten, jawab Arka. Malam itu, setelah Lara tertidur, Arka membuka folder catatannya. Ia menambahkan satu baris. Nama yang sama muncul di dua dunia yang seharusnya tidak bertemu. Bagi kebanyakan orang, itu hanya kebetulan. Bagi Arka, itu adalah titik awal konfirmasi. Tanpa satupun konfrontasi. Arka selalu percaya bahwa waktu tidak pernah berbohong. Manusia yang melakukannya. Pagi itu, ia duduk di ruang kerja rumah, menatap dua kalender yang terbuka berdampingan di layar tablet. Satu miliknya, rapi, terstruktur. Satu lagi milik Lara, fleksibel, penuh catatan samar. Lunch meeting, hampir setiap hari. Jamnya berubah. Lokasinya tidak pernah sama. Tapi selalu berakhir dengan pola yang identik. Pulang lebih malam dari yang direncanakan. Lara keluar kamar, mengenakan blazer tipis. Kamu hari ini ke kantor atau langsung ke lokasi? Tanya Arka. Langsung keluar, jawab Lara. Jam berapa pulang? Mungkin sore. Kemarin juga begitu. Lara berhenti, lalu tersenyum kecil. Kamu mencatat? Aku bekerja dengan jadwal, jawab Arka. Lara menghela napas ringan. Kamu tidak percaya padaku. Arka menatapnya tenang. Kepercayaan tidak menghilangkan kebutuhan akan keteraturan. Lara tidak menjawab. Siang hari, Arka berada di ruang rapat. Randy duduk di seberangnya. Pak Rendra minta menggeser pertemuan sore ke malam. Alasannya? Ada urusan pribadi. Arka mengangguk. Jadwalkan ulang. Ia melihat jam. Pukul 18.30. Malam itu, Arka pulang lebih awal dari biasanya. Rumah sunyi.
Lampu teras mati. Sistem keamanan mencatat. Elara keluar pukul 16.12. Belum kembali. Pukul 19.04, pesan masuk. Aku pulang agak malam. Jangan tunggu. Arka membaca pesan itu tanpa ekspresi. Pukul 19.27, sistem mencatat mobil lain memasuki area parkir tamu, berhenti 7 menit, lalu keluar kembali. Arka tidak bergerak. Ia hanya menyimpan rekaman itu. Ketika Lara pulang hampir tengah malam, Arka masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanya Lara. "Ada pekerjaan." "Kamu capek?" "Tidak." Lara meletakkan tasnya. "Aku bilang pulang malam." "Iya." "Kenapa kamu menunggu?" Arka menatapnya. "Aku tidak menunggu. Aku terjaga." Sunyi jatuh. Lara masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Arka berdiri sendirian di ruang tamu. Ia membuka catatan barunya dan menulis. Ketika dua jadwal selalu bertabrakan dengan alasan yang sama, itu bukan kebetulan. Itu koordinasi. Dan mulai malam itu, Arka tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai menyusun waktu. Tidak semua orang ketiga sadar bahwa mereka adalah orang ketiga. Sebagian merasa hanya menjadi pelengkap. Sebagian lain merasa aman karena tidak pernah diminta bersembunyi. Arka duduk di ruang rapat kecil lantai atas. Di depannya, Dewangga, kepala keamanan internal perusahaan, membuka tablet. "Tidak ada yang ilegal, Pak," kata Dewangga hati-hati. "Semua masih dalam batas wajar." "Aku tidak mencari yang ilegal," jawab Arka. "Aku mencari yang berulang." Dewangga mengangguk, menggulir layar. Pertemuan di restoran yang sama. Jam hampir sama. Mobil yang sama. Dengan siapa? Rendra Mahesa. Arka tidak bereaksi. Ia sudah tahu. Sore hari, Arka berada di lobi gedung perusahaannya. Dari kejauhan, ia melihat Rendra berbincang dengan beberapa staf hukum. Pria itu tenang, percaya diri, dan terlalu nyaman berada di lingkungan yang bukan miliknya. Rendra melihat Arka dan mendekat. "Pak Arka," sapanya ramah. "Kebetulan sekali." "Memang sering begitu," jawab Arka. Rendra tertawa kecil. "Jakarta kecil." "Untuk orang yang sering bertemu," balas Arka. Rendra sedikit terdiam. "Hanya urusan profesional." "Tentu." Nada Arka netral. Tidak menusuk. Tidak menuduh. Justru itu yang membuat Rendra santai. Malamnya, Lara tampak lebih hidup dari biasanya. Ia bersenandung kecil saat menyiapkan minuman. "Kamu terlihat ringan," kata Arka. "Elu juga," jawab Lara. "Aku memang ringan," ujar Arka. "Aku tidak membawa apa-apa." Lara menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Tidak ada." Lara tertawa kecil, tapi tawanya terputus cepat. "Kamu aneh belakangan ini." "Begitu juga kamu." Sunyi kembali hadir. Di ruang kerja, Arka membuka rekaman singkat dari restoran. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pelanggaran jelas. Hanya kedekatan yang tidak perlu. Ia menutup layar. Dalam catatannya, ia menulis satu baris. Orang ketiga selalu merasa aman saat tidak ada konfrontasi. Dan rasa aman adalah kesalahan terbesar mereka. Arka menutup laptop. Permainan belum selesai. Bahkan, belum benar-benar dimulai. Kebohongan paling berbahaya bukan yang panik, melainkan yang sudah menemukan ritmenya sendiri. Pagi itu, Lara menyiapkan sarapan sambil berbicara ringan. "Kita ada gala dinner akhir bulan," katanya. "Kamu bisa datang, kan?" "Bisa," jawab Arka. "Kita jarang terlihat bersama belakangan ini." Arka menyesap kopi. "Kamu juga jarang ada." Lara tersenyum tipis. "Kamu menyindir?" "Tidak." "Mengamati." Lara tertawa kecil. "Kamu selalu mengamati." "Karena orang yang berbohong biasanya lupa satu hal," ujar Arka pelan. "Mereka lupa menyesuaikan detail kecil." Lara berhenti sesaat.
Contohnya? Arka menatapnya. Waktu. Sunyi. Lalu Lara kembali bergerak, seolah tak terjadi apa-apa. Siang hari, Arka duduk bersama Randy dan Dewangga. Tidak ada komunikasi langsung yang mencurigakan, kata Dewangga. Semuanya bersih. Justru itu, jawab Arka. Kalau seseorang ingin aman, dia akan membuat semuanya terlihat bersih. Randy menatap Arka. Bapak yakin mau lanjut? Arka mengangguk. Ya. Biarkan mereka merasa nyaman. Malamnya, Lara pulang tepat waktu. Terlalu tepat. Kamu cepat, kata Arka. Aku kangen rumah. Arka tersenyum tipis. Sejak kapan? Lara mendekat, menyentuh lengannya. Kamu terlalu serius. Karena aku tidak ingin salah. Lara memandangnya lama. Kamu curiga padaku? Arka menatap balik. Tidak. Lalu, aku menunggu. Lara menarik tangannya. Menunggu apa? Arka berdiri. Kesalahan. Lara tertawa kecil, tapi tawanya kosong. Kamu berlebihan. Mungkin. Namun malam itu, Lara tertidur lebih cepat dari biasanya. Dan Arka duduk di ruang kerja lebih lama dari biasanya. Ia menutup satu folder dan membuka yang lain. Judulnya singkat. Fase konfirmasi. Ia menulis satu kalimat terakhir di halaman sebelumnya. Saat kebohongan sudah terlalu tenang. Ia tidak perlu dikejar. Cukup diberi ruang untuk berjalan ke ujungnya sendiri. Dan dengan itu, fase pengamatan berakhir. Arka tidak pernah mencari kebenaran untuk memuaskan perasaan. Ia mencari kebenaran untuk mengakhiri ketidakpastian. Pagi itu, ia duduk berhadapan dengan Surya Pramudita, pengacara senior yang telah bersamanya lebih dari 15 tahun. Tidak ada map bertuliskan nama Lara. Tidak ada foto. Hanya tablet dan secangkir kopi. Apa yang ingin kamu pastikan? Tanya Surya. Bukan apa, jawab Arka. Tapi kapan? Surya menatapnya, memahami maksudnya. Kamu ingin tahu sejak kapan ini berjalan. Dan sejauh apa? Tambah Arka. Surya mengangguk pelan. Tanpa konfrontasi? Tanpa suara. Beberapa hari berikutnya berjalan biasa. Terlalu biasa. Lara tetap berangkat dengan jadwal fleksibelnya. Rendra tetap muncul di ruang-ruang yang aman. Restoran mahal, lounge hotel, pertemuan yang selalu punya alasan profesional. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada pesan eksplisit. Namun teknologi tidak menilai niat. Ia hanya mencatat fakta. Surya menyerahkan laporan ringkas. Lokasi bertemu konsisten. Pola waktu jelas. Tidak ada pelanggaran hukum langsung. Cukup? Tanya Arka. Untuk hukum, belum, jawab Surya jujur. Untuk kebenaran? Lebih dari cukup. Arka membaca satu baris terakhir. Pertemuan pribadi berulang di luar konteks profesional. Ia menutup tablet. Malamnya, Lara duduk di hadapannya di meja makan. Kamu kelihatan tenang sekali belakangan ini, kata Lara. Aku selalu tenang. Tidak, ini berbeda. Berbeda bagaimana? Sejenak Lara ragu. Seperti, kamu sudah tahu sesuatu. Arka tersenyum tipis. Aku tahu banyak hal. Termasuk aku? Arka menatapnya lama. Tidak dingin. Tidak hangat. Termasuk sistem, jawabnya. Lara tidak bertanya lagi. Di ruang kerja, Arka menulis catatan baru. Tanpa emosi, tanpa tanda seru. Bukti tidak pernah marah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Dan mulai malam itu, Arka berhenti mencari kebenaran. Ia sudah memilikinya. Yang ia siapkan sekarang adalah akhir yang paling tenang. Arka percaya satu hal. Orang paling berbahaya bukan yang setia, tapi yang tahu kapan tidak perlu tahu apa-apa. Di ruang rapat kecil lantai 27, hanya ada 3 orang. Surya Pramudita, Dimas Arya,
kepala keamanan internal. Dan seorang pria yang duduk paling ujung, hampir tidak bicara, Nara. Tidak ada perkenalan. Mereka sudah saling tahu peran. Apa batasnya? Tanya Dimas. Tidak ada pelanggaran hukum, jawab Arka. Tidak ada penyadapan ilegal. Tidak ada jebakan. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Surya. Kita mencatat, kata Arka. Dan memastikan semua catatan bisa berdiri sendiri. Nara akhirnya berbicara, suaranya datar. Jika seseorang menyadari sedang dicatat, maka dia terlambat, jawab Arka. Mereka tidak membicarakan Elara dengan nama. Hanya subjek utama. Tidak ada diskusi soal perasaan. Hanya potensi risiko dan waktu. Dimas menjelaskan dengan singkat. Tidak ada perubahan pola keamanan. Tapi ada peningkatan aktivitas di luar jam kerja. Biarkan, kata Arka. Orang yang merasa aman selalu membuat kesalahan kecil. Surya menutup map tipis. Jika ini masuk ke pengadilan, kamu akan terlihat dingin. Arka menatapnya. Aku tidak datang untuk terlihat baik. Malam itu, Arka pulang lebih cepat. Elara sedang menonton televisi, kakinya terlipat di sofa. Kamu jarang pulang cepat, katanya. Aku belajar menyederhanakan. Elara tersenyum. Kita baik-baik saja, kan? Arka duduk di sampingnya. Jaraknya cukup dekat untuk terlihat normal, cukup jauh untuk tidak terasa intim. Kita stabil, jawabnya. Elara mengangguk, menerima kata itu seolah pujian. Di ruang kerja, Nara mengirim satu pesan singkat. Struktur siap. Tidak ada kebocoran. Arka membalas satu kata saja. Lanjut. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi kebetulan dalam hidup mereka. Hanya rangkaian langkah yang terlihat biasa. Disiapkan oleh orang-orang yang tidak pernah bertanya kenapa. Teknologi tidak pernah berpihak pada siapapun. Ia hanya mengingat. Di ruang kerja Arka, layar besar menyala tanpa suara. Tidak ada gambar vulgar. Tidak ada pesan mesra. Hanya data. Waktu. Lokasi. Polanya. Nara berdiri di belakang, tablet di tangannya. Tidak ada akses ilegal, katanya pelan. Hanya korelasi dari data yang sudah ada. Arka mengangguk. Ponsel perusahaan terhubung ke cloud, lanjut Nara. Kalender, histori perjalanan, log kendaraan. Dan, tanya Arka. Dan manusia selalu lupa satu hal. Mereka hidup terlalu konsisten. Satu grafik muncul. Setiap Selasa. Pukul 19.40, 22.10. Lokasi berbeda dari rumah, berbeda dari kantor. Tidak satu kali. 13 kali. Arka menatap layar tanpa ekspresi. Jika ini kesalahan, tanyanya. Nara menggeleng. Kesalahan tidak berulang dengan presisi seperti ini. Dimas masuk membawa laporan lain. Kamera parkir umum, katanya. Bukan milik kita. Akses legal lewat permintaan data. Arka mengangkat alis. Bukan wajah, lanjut Dimas. Hanya siluet. Tapi kendaraan sama. Plat konsisten. Arka berdiri, mendekat ke layar. Siluet dua orang. Tidak saling berpelukan. Tidak juga berjarak. Terlalu nyaman untuk sekadar kebetulan. Apakah ada pesan? Tanya Arka. Tidak ada yang dihapus, jawab Nara. Justru itu masalahnya. Arka tersenyum tipis. Orang yang merasa aman tidak menghapus. Malam itu, Elara mengirim pesan. Kamu pulang jam berapa? Arka membaca, lalu meletakkan ponselnya kembali ke meja. Ia membuka kalender. Di sana, waktu tidak berbohong. Ia hanya berdiri, menunggu seseorang cukup berani untuk melihatnya. Arka mematikan layar. Jangan simpulkan apapun, katanya. Biarkan data menyelesaikan ceritanya sendiri. Nara mengangguk. Cerita yang jujur selalu sunyi. Di luar, hujan turun pelan. Dan untuk pertama kalinya,
Arka tidak bertanya mengapa. Ia hanya memastikan. Tidak ada satu detail pun yang lupa dicatat. Tidak ada kejutan. Dan justru disitulah kebenarannya menjadi utuh. Pagi itu, Arka tiba lebih awal dari biasanya. Ruang rapat lantai 12 masih kosong, bau kopi baru memenuhi udara. Ia duduk sendiri. Membuka laptop. Satu folder. Nama sederhana, log_Arka. Tidak ada foto. Tidak ada rekaman suara. Hanya rangkaian waktu yang saling mengunci seperti gigi roda. Pukul 7.10, Lara keluar rumah. Pukul 7.42. Mobil berhenti di lokasi yang sama seperti Selasa malam. Pukul 7.44, ponsel tidak aktif. Pukul 10.18, aktif kembali. Arka menutup mata sesaat. Bukan karena sakit. Bukan karena marah. Hanya karena tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Nara masuk tanpa mengetuk. Kita tidak perlu melanjutkan, katanya. Secara hukum, ini sudah cukup. Arka menggeleng. Belum, jawabnya tenang. Bukan untuk hukum. Untuk diriku sendiri. Dimas meletakkan satu dokumen tipis di meja. Pola keuangan, katanya. Tidak besar. Justru itu yang mencurigakan. Transaksi kecil? Tanya Arka. Ya. Terlalu kecil untuk alarm. Terlalu rutin untuk kebetulan. Arka tersenyum samar. Orang berhati-hati saat tahu mereka salah. Tidak ada satupun dari mereka yang menyebut kata perselingkuhan. Kata itu terasa terlalu emosional. Untuk ruangan yang diisi angka dan ketenangan. Siang hari, Lara mengirim pesan lagi. Makan malam di rumah, ya. Arka membalas singkat. Tentu. Tidak ada tanda seru. Tidak ada penjelasan. Dan di sanalah keputusan sebenarnya dibuat. Sore menjelang, Arka menutup folder itu. Memberi tanda waktu terakhir. Selesai dikumpulkan. Bukan karena ia lelah. Tapi karena cerita ini sudah lengkap. Ia berdiri, menatap pantulan dirinya di kaca. Kadang, gumamnya pelan. Kebenaran tidak datang untuk menyakitimu. Ia mengenakan jasnya. Kebenaran datang. Untuk membebaskanmu dari kebingungan. Di lantai 12, semua sudah tercatat. Dan untuk pertama kalinya, Arka tahu persis kemana langkah berikutnya akan diarahkan. Tidak ada perubahan yang terlihat. Dan justru itu yang paling penting. Pagi hari, Arka tetap berangkat pukul 6.30. Ia masih menyiapkan kopi Lara. Masih menanyakan jadwalnya. Rapat sampai sore, tanyanya sambil mengancingkan jam tangan. Lara mengangguk. Iya. Mungkin pulang agak malam. Baik, jawab Arka. Nada suaranya datar. Terlalu normal untuk dicurigai. Di kantor, Arka memimpin rapat seperti biasa. Tertawa di waktu yang tepat. Memberi persetujuan tanpa ragu. Tak satupun direktur menyadari bahwa semua keputusan hari itu bukan tentang bisnis jangka panjang, melainkan penataan ulang kendali. Siang hari, Arka bertemu Dimas di ruang arsip. Semua akses internal sudah diperbarui, kata Dimas pelan. Tidak ada yang sadar. Arka mengangguk. Pastikan tidak ada yang hilang. Justru semuanya terlihat lebih rapi, jawab Dimas. Arka tersenyum tipis. Nara masuk menyusul, membawa tablet. Dokumen pranikah diperbarui secara legal 2 tahun lalu, katanya. Tidak melanggar apapun. Dan Lara? Tanya Arka. Masih merasa aman? Jawab Nara jujur. Itu yang kita butuhkan, ucap Arka. Aman adalah keadaan paling lengah. Malamnya, Arka dan Lara makan bersama. Tanpa ponsel. Tanpa gangguan. Kamu kelihatan tenang akhir-akhir ini, kata Lara sambil tersenyum. Sudah seharusnya, jawab Arka. Semua sedang berjalan baik. Lara tertawa kecil. Tidak tahu bahwa kalimat itu adalah pernyataan paling jujur malam itu. Sebelum tidur,
Arka menatap langit-langit kamar. Ia tidak memikirkan Lara. Tidak juga memikirkan pria lain. Ia memikirkan urutan. Karena pembalasan yang elegan selalu dimulai dengan membuat semua orang percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Dan Arka membiarkan semua orang memilikinya. Pagi itu, rapat direksi berjalan santai. Tidak ada nada darurat. Tidak ada agenda mencurigakan. Arka duduk di ujung meja, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Proyek Serpong aman? Tanya salah satu direktur. Lebih dari aman, jawab Arka. Semua kontrak diperbarui. Tak ada yang tahu bahwa diperbarui berarti dipisahkan. Di lantai bawah, sistem IT melakukan pemeliharaan rutin. Begitu kata email resmi yang dikirimkan. Padahal sebenarnya, akses tertentu dialihkan. Log tertentu digandakan. Dan nama tertentu tidak lagi berdiri sendiri. Siang hari, Arka makan siang dengan Rendra, sahabat lamanya. Kamu terlalu tenang untuk seseorang yang memimpin perusahaan sebesar ini, kata Rendra sambil tersenyum. Tenang bukan berarti tidak bergerak, jawab Arka. Lalu berarti apa? Arka mengaduk supnya perlahan. Bergerak tanpa terlihat. Di sisi lain kota, Lara bertemu seseorang di sebuah kafe kecil. Bukan tempat yang mencolok. Justru itu yang ia suka. Ia merasa aman. Tak ada yang memperhatikan. Padahal kamera parkir gedung sebelah merekam semuanya. Bukan oleh perusahaan, melainkan oleh sistem milik Arka. Yang sudah dibersihkan. Sore hari, Nara melaporkan. Semua pihak yang berpotensi membela Lara nanti sudah terikat kontrak profesional. Tanpa ancaman, tanya Arka. Tanpa tekanan. Mereka setuju karena merasa tidak ada yang salah. Arka tersenyum kecil. Kepercayaan memang selalu membuat orang bicara lebih banyak daripada yang seharusnya. Malamnya, Arka pulang lebih awal. Ia dan Lara menonton film lama. Lara, katanya tiba-tiba. HM? Kamu bahagia? Lara terdiam sepersekian detik. Sangat singkat. Nyaris tak terlihat. Tentu, jawabnya. Arka mengangguk. Ia tidak menekan. Tidak menyelidik. Karena orang yang merasa dipercaya akan menunda kewaspadaan terakhirnya. Stabilitas adalah ilusi yang paling berbahaya. Karena ia membuat orang berhenti berjaga. Pagi itu, Arka tiba di kantor seperti biasa. Tidak lebih awal. Tidak lebih lambat. Ia menyapa resepsionis. Menjawab salam staf. Menandatangani dokumen tanpa tergesa. Tidak ada yang berubah. Dan justru karena itulah, semua orang merasa aman. Di ruang hukum, pengacara internal menutup map. Pak Arka, seluruh dokumen kepemilikan sudah rapi. Tidak ada konflik kepentingan. Bagus, jawab Arka singkat. Biarkan tetap terlihat sederhana. Pengacara itu tersenyum. Ia merasa pekerjaannya selesai. Padahal sebenarnya, ia baru saja mengikat simpul yang tak bisa dilepaskan. Lara semakin sering pulang larut. Dengan alasan yang terdengar wajar. Ada charity dinner, katanya suatu malam. Untuk investor luar negeri. Arka hanya mengangguk. Jangan tunggu aku. Tidak, jawab Arka tenang. Aku juga ada rapat. Mereka berpisah di ambang pintu. Tanpa kecurigaan terbuka. Di mobil, Lara mengetik pesan. Aman. Dia tidak bertanya. Pesan itu terkirim. Dan tersimpan. Bukan di ponsel Lara. Melainkan di salinan cloud. Yang Arka izinkan tetap berjalan. Sementara itu, Nara memantau dari jauh. Level kepercayaan sangat tinggi, lapornya. Mereka mulai longgar. Bagus, kata Arka. Kapan kita bergerak? Arka menatap layar jendela kantor.
Jakarta tampak damai dari ketinggian. Orang hanya bisa jatuh saat mereka berhenti merasa takut. Malam itu, Arka duduk sendiri di ruang kerja rumah. Ia membuka satu folder. Judulnya, Penutupan. Belum dibuka. Belum saatnya. Karena kemenangan paling elegan adalah yang tidak terburu-buru. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada keyakinan bahwa semuanya aman. Dan pagi itu, dunia Arka terasa sunyi. Bukan karena sepi, tapi karena tidak ada lagi yang menggugat. Rapat berjalan cepat. Semua laporan bersih. Semua grafik naik. Ini kuartal terbaik kita, kata salah satu direktur. Arka mengangguk. Terima kasih atas kerja keras semua orang. Nada suaranya datar. Tidak ada euforia. Dan justru itu yang membuat semua orang percaya. Di lantai HR, Dewi menutup satu file. Tidak ada komplain, katanya pada asistennya. Staf tenang. Manajemen solid. Ia menghela napas lega. Tidak tahu bahwa ketenangan adalah kondisi terakhir sebelum badai. Elara kini jarang berbohong. Karena ia tidak merasa perlu. Ia meninggalkan ponsel di meja. Mengganti sandi seadanya. Menghapus pesan seperlunya. Tidak menyadari bahwa Arka tidak lagi memantau detail kecil. Ia hanya menunggu kesalahan terakhir. Malam itu, makan malam berlangsung hening. Besok aku keluar kota, kata Lara. Berapa lama? Tanya Arka sambil menuang air. 2 hari. Baik, jawabnya. Jangan lupa mantel. Cuaca dingin. Lara tersenyum. Bukan senyum bahagia. Senyum lega. Setelah Lara tertidur, Arka membuka laptop. Folder penutupan akhirnya terbuka. Di dalamnya, waktu, lokasi, transaksi, saksi, perjanjian, dan diam. Ia tidak membaca ulang. Ia hanya memastikan satu hal. Semua pintu keluar sudah terkunci dari dalam. Pukul 2.14, Arka menulis satu pesan pendek kepada Nara. Besok, aktifkan fase pengungkapan. Pesan itu tidak dibalas. Karena mereka sudah sepakat. Di luar, Jakarta masih terang. Lampu kota menyala seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa keesokan harinya sebuah kehidupan akan berakhir. Tanpa satupun teriakan. Hari itu dimulai seperti hari lainnya. Langit cerah. Lalu lintas padat. Tidak ada tanda bahwa sesuatu akan runtuh. Arka tiba di kantor tepat waktu. Ia mengenakan jas abu-abu sederhana. Tanpa ekspresi istimewa. Di ruang rapat kecil lantai 12. Nara dan pengacara eksternal sudah menunggu. Semua siap, kata Nara pelan. Arka mengangguk. Mulai sesuai urutan. Pukul 9, email resmi terkirim. Subjek, pembaruan administratif internal. Isinya singkat. Tanpa tuduhan. Tanpa nama. Hanya satu kalimat yang tampak biasa. Beberapa peran dan akses akan disesuaikan hari ini. Di waktu yang sama. Akses Lara ke rekening tertentu. Menghilang. Tidak ada notifikasi. Tidak ada alarm. Ia baru menyadarinya saat kartu tidak bisa digunakan. Di sebuah butik kecil. Mungkin error, gumamnya. Ia tersenyum pada kasir. Berpura-pura tenang. Sementara itu, di kantor hukum. Sebuah dokumen dibuka. Perjanjian pranikah. Lampiran khusus. Klausul kepercayaan. Semua ditandatangani. Bertahun-tahun lalu. Tidak diaktifkan. Hingga hari ini. Pukul 11.30. Lara menerima pesan dari Arka. Kita perlu bicara malam ini. Di rumah. Tidak ada marah. Tidak ada tanda bahaya. Justru itu yang membuat Lara gelisah. Di ruang rapat, Arka menutup map terakhir. Pastikan semua pihak menerima informasi sesuai kapasitas mereka,
katanya. Tanpa tekanan, tanya pengacara. Tanpa emosi, jawab Arka. Biarkan fakta bekerja. Sore hari, Arka pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu. Meja rapi. Lampu menyala hangat. Ia menunggu. Karena pengungkapan paling kejam adalah yang disampaikan dengan nada paling tenang. Lara pulang saat langit mulai gelap. Rumah terasa terlalu rapi. Terlalu tenang. Arka duduk di ruang tamu. Tanpa jas. Tanpa ponsel. Kamu mau minum? Tanyanya. Lara menggeleng. Ia duduk berseberangan. Kamu bilang mau bicara, katanya. Arka mengangguk. Ia meletakkan satu map tipis di atas meja. Ini bukan interogasi, katanya tenang. Dan bukan pertengkaran. Lara menatap map itu. Tidak membukanya. Aku hanya ingin memastikan. Kita memahami posisi masing-masing. Arka membuka map. Satu persatu. Tidak tergesa. Tangkapan layar jadwal. Riwayat perjalanan. Transfer kecil yang berulang. Foto-foto tanpa wajah. Tapi dengan waktu dan lokasi yang tak terbantahkan. Lara menarik napas. Panjang. Sejak kapan? Suaranya nyaris berbisik. Tidak penting, jawab Arka. Yang penting, aku tidak salah. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada tuduhan apapun. Aku tidak bermaksud, Lara berhenti. Arka mengangkat tangan pelan. Tidak perlu penjelasan. Ia menutup map. Aku tidak marah, lanjutnya. Dan aku tidak ingin kamu membela diri. Lara menatapnya, mata berkaca. Lalu, apa yang kamu mau? Arka berdiri. Aku ingin semuanya selesai. Dengan cara yang bersih. Ia berjalan ke jendela. Besok, pengacara akan menghubungimu. Tidak akan ada skandal. Tidak akan ada berita. Lara berdiri ikut mendekat. Arka, aku istrimu. Arka menoleh. Tatapannya tenang. Hampir lembut. Kamu istriku. Sampai kamu memilih menjadi orang lain. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata yang jatuh saat itu. Hanya keheningan panjang. Yang akhirnya menjelaskan segalanya. Pagi berikutnya tidak membawa kabar. Dan itu disengaja. Tidak ada pengumuman. Tidak ada gosip. Hanya amplop krem. Yang tiba di tangan Lara. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya ringkas. Bahasanya formal. Tidak ada kata perselingkuhan. Hanya satu frasa yang diulang. Pelanggaran kepercayaan. Di kantor hukum, Arka duduk berhadapan dengan pengacaranya. Tidak ada celah, kata sang pengacara. Perjanjian pranikah aktif sepenuhnya. Bagian pembagian aset, tanya Arka. Tidak ada. Semua bersih. Arka mengangguk. Pastikan prosesnya cepat. Lara mencoba menelepon Arka. Sekali. Dua kali. Tidak diangkat. Bukan karena marah. Tapi karena semuanya sudah berpindah jalur. Di pengadilan, sidang berlangsung singkat. Tanpa wartawan. Tanpa saksi dramatis. Hakim membaca dokumen. Menandai pelanggaran. Menutup berkas. Palu diketuk. Selesai. Lara keluar ruangan lebih dulu. Langkahnya cepat. Napasnya berat. Di belakangnya, Arka berdiri tenang. Menunggu hingga koridor sepi. Ia tidak menoleh. Tidak mengejar. Karena orang yang memilih pergi. Tidak perlu diantar. Sore hari, Arka kembali ke kantor. Menandatangani dokumen lain. Pengalihan saham. Restrukturisasi kepemilikan. Pengamanan reputasi. Semua selesai sebelum matahari terbenam. Malam itu, Arka berdiri di balkon apartemen barunya. Kota Jakarta menyala. Tidak ada rasa menang. Tidak ada rasa kalah.
Hanya rasa selesai. Waktu tidak pernah memihak. Ia hanya melanjutkan. 6 bulan berlalu tanpa suara. Tanpa kabar. Tanpa pengumuman. Jakarta tetap bergerak. Elara kini bangun sebelum matahari terbit. Bukan karena jadwal sosial. Melainkan karena alarm ponsel murah di samping kasur. Kamar kos itu sempit. Satu jendela kecil. Dinding tipis. Ia mengenakan seragam kerja sederhana. Bukan gaun. Bukan sepatu hak. Ia bekerja di sebuah butik pinggir kota. Upah cukup untuk makan. Tidak lebih. Di sela istirahat, ia membuka ponsel. Berita bisnis muncul. PT Pradipta Properti Nusantara mencatat pertumbuhan tertinggi tahun ini. Ia menutup layar. Di sisi lain kota, Arka duduk di kafe tenang. Tanpa pengawal. Tanpa formalitas. Ia membaca buku. Menyesap kopi. Tidak ada ekspresi puas. Tidak ada kesedihan. Hanya keseimbangan. Seorang rekan duduk di depannya. Kamu terlihat lebih ringan, katanya. Arka tersenyum tipis. Hidup memang lebih ringan. Saat tidak membawa kebohongan. Sore hari, Elara pulang dengan langkah lelah. Ia menghitung uang di meja kecil. Cukup untuk makan. Cukup untuk sewa. Tidak ada ruang untuk nostalgia. Malam itu, Arka berdiri di jendela apartemen barunya. Lampu kota berpendar tenang. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak juga merasa perlu. Karena pembalasan paling elegan adalah kehidupan yang terus berjalan. Tanpa perlu menyebut nama siapapun. Tidak semua akhir diikuti dengan kejaran. Sebagian hanya berhenti. Elara tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena sudah kuat. Tapi karena hidup memaksanya terus bergerak. Pagi-pagi ia berdesakan di angkutan umum. Menahan lelah. Menahan malu yang tidak pernah benar-benar pergi. Tidak ada yang mengenalinya. Dan itu mungkin hukuman terberatnya. Suatu siang, seorang pelanggan bertanya sambil tersenyum ramah. Kamu sudah lama kerja di sini? Elara mengangguk. Baru beberapa bulan. Kerja yang rajin, kata pelanggan itu. Elok. Elara tersenyum kecil. Pujian sederhana terasa asing. Tapi nyata. Di gedung tinggi pusat kota, Arka menghadiri gala dinner perusahaan. Lampu kristal. Setelan rapi. Pembicaraan tenang. Seseorang berbisik. Kamu beruntung bisa bangkit secepat ini. Arka menggeleng pelan. Ini bukan bangkit, katanya. Ini melanjutkan. Malam itu, Arka pulang sendiri. Ia melepas jam tangan, meletakkannya rapi. Ia tidak membuka media sosial. Tidak mencari kabar. Karena tidak semua yang pergi perlu ditarik kembali. Elara duduk di kamar kosnya, memandangi langit dari jendela kecil. Lampu kota jauh di bawah. Ia berpikir tentang masa lalu. Tentang kemewahan. Tentang keputusan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang memanggil. Dan di sanalah, hidup benar-benar memilih jalannya masing-masing. Pada akhirnya, semua kebisingan hilang. Yang tertinggal hanya satu hal. Diri sendiri. Elara duduk di kamar kosnya. Lampu redup. Suara televisi tetangga menembus dinding tipis. Ia menatap cermin kecil di atas meja. Wajahnya sama. Tapi hidupnya tidak. Ia teringat betapa mudah dulu. Mengganti kebenaran dengan alasan. Betapa cepat ia merasa aman. Karena percaya tidak akan ketahuan. Kini, tidak ada siapa-siapa untuk disalahkan. Pagi hari, Elara berjalan ke tempat kerja. Langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Bukan karena harapan besar. Melainkan karena kenyataan. Tak bisa ditawar. Ia belajar satu hal. Kesalahan tidak selalu dibayar dengan hukuman. Kadang dibayar dengan kehidupan. Yang harus dijalani sendiri.
Di sisi lain kota, Arka menghadiri rapat kecil. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada selebrasi. Hanya keputusan-keputusan tenang. Perusahaan stabil, kata seorang direktur. Bagus, jawab Arka. Kita jaga tetap manusiawi. Sore hari, Arka berjalan kaki menyusuri trotoar. Tanpa sopir. Tanpa pengawalan. Ia menikmati kesederhanaan. Yang dulu tak sempat dirasakan. Ia sadar. Kemenangan sejati bukan pada siapa yang jatuh, melainkan pada siapa yang tidak kehilangan dirinya. Malam datang. Lara mematikan lampu kamarnya. Arka menutup jendela apartemennya. Di dua tempat berbeda. Dua kehidupan berbeda. Keduanya akhirnya berdiri sendiri. Dan mungkin, itulah bentuk keadilan paling jujur. Jika ada yang bertanya siapa menang, jawabannya sederhana. Tidak ada. Lara tidak kalah dalam pengadilan. Ia kalah pada pilihan. Arka tidak menang atas siapapun. Ia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Suatu pagi, Lara melihat pantulan dirinya. Di kaca etalase toko tempat ia bekerja. Ia tersenyum tipis. Bukan bahagia. Tapi tidak lagi marah. Ia menyadari satu hal. Beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki. Hanya bisa diterima. Di ruang rapat, Arka menutup presentasi. Target tahun ini tercapai, kata stafnya. Baik, jawab Arka. Kita tidak perlu membicarakannya lagi. Ia berdiri. Memberi isyarat rapat selesai. Tidak ada perayaan. Karena hidup bukan kompetisi. Malam itu, hujan turun perlahan. Lara pulang dengan langkah basah. Arka menatap hujan dari balik kaca. Dua orang. Satu langit. Tak lagi terhubung. Tidak ada yang saling menyalahkan. Tidak ada yang saling mencari. Karena dalam beberapa cerita, akhir terbaik adalah ketika tidak ada siapapun yang ingin menang. Pagi datang tanpa suara. Jakarta tetap bergerak. Gedung-gedung tinggi bersinar di bawah matahari. Lara menyiapkan sarapan sendiri. Satu telur, roti, teh. Kesederhanaan yang dulu tak pernah ia kenal terasa nyata sekarang. Ia berjalan ke kamar kosnya, menata meja kerja seadanya. Tidak ada pesan, tidak ada pengingat dari masa lalu. Hanya dirinya, hidupnya, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di sisi lain kota, Arka membuka jendela apartemennya. Angin pagi menyapu rambutnya. Ia tersenyum tipis, tidak tergesa. Semua selesai, bisiknya. Tidak untuk merayakan, tapi untuk mengakui kenyataan. Kehidupan terus berjalan. Ia menyiapkan kopi, duduk di balkon. Melihat kota yang sama tapi berbeda. Tanpa perlu mengulang masa lalu. Tanpa dendam, tanpa marah. Keduanya, di tempat masing-masing. Memulai hidup baru. Saling tidak lagi terhubung. Tetapi masing-masing menemukan ketenangan. Lara bekerja, belajar, dan bertahan. Arka melanjutkan bisnis, menikmati kesederhanaan dan kontrolnya. Akhir yang elegan. Akhir yang sunyi. Akhir yang tepat. 6 bulan telah berlalu. Apa yang hilang, tetap hilang. Apa yang tersisa, menjadi nyata. Lara kini bangun pagi, berjalan ke kerja dengan langkah mantap. Satu kamar kos kecil, satu meja kerja sederhana, satu hidup yang harus dijalani. Tidak ada kemewahan. Tidak ada dukungan lama. Hanya usaha dan ketekunan. Ia belajar untuk berdiri sendiri, untuk bertahan, untuk hidup dengan konsekuensi pilihannya. Hidup yang keras, tapi jujur. Sementara itu, Arka menikmati pagi di apartemen barunya. Tanpa hiruk-pikuk. Tanpa marah. Tanpa dendam. Kopi di tangan, buku di meja. Ia tersenyum tipis pada kota Jakarta di bawahnya. Bukan kemenangan yang ia rayakan. Hanya ketenangan. Hanya hidup yang kembali seimbang. Keduanya menjalani jalannya masing-masing. Satu belajar ketahanan,
Satu, menikmati ketenangan. Tidak ada pemenang. Tidak ada pecundang. Hanya manusia yang menghadapi konsekuensi dan memilih melanjutkan hidup dengan elegan. Kisah ini berakhir di sana. Sunyi. Tenang. Elegan. Terima kasih sudah menonton Muti Story Ma. Jika kamu menikmati cerita ini, beri like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe untuk kisah misteri dan drama berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.